Misteri dan mitos Gunung Galunggung. Gunung Galunggung adalah gunung berapi yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Sebagai gunung berapi aktif, Gunung Galunggung pun beberapa kali pernah meletus, sehingga menimbulkan kerusakan di daerah sekitarnya. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out! Misteri dan mitos Gunung Galunggung. Yang pertama adalah tentang asal-usul Gunung Galunggung. Menurut mitos yang berkembang, Gunung Galunggung adalah hasil dari pertarungan antara dua raksasa, yaitu Joko Lelono dan Joko Linglung. Dalam pertarungan itu, Joko Lelono berhasil mengalahkan Joko Linglung dan membuatnya terhempas ke tanah. Ketika terhempas, Joko Linglung membentuk sebuah gunung yang kemudian dikenal sebagai Gunung Galunggung. Mitos yang kedua adalah kematian Ratu Galuh. Mitos ini berkaitan dengan keberadaan Ratu Galuh, seorang ratu yang berkuasa di wilayah Sunda pada abad ke-16. Konon Ratu Galuh meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Galunggung. Menurut legenda, Ratu Galuh meninggal karena kesedihan yang mendalam setelah putranya Ki Widasuta terbunuh dalam sebuah pertarungan. Mitos yang ketiga, Gunung Galunggung sebagai tempat bertapanya orang suci. Mitos ini berkaitan dengan keberadaan sejumlah sesepuh dan orang suci yang memilih Gunung Galunggung sebagai tempat bertapa. Konon mereka melakukan meditasi dan memperdalam ilmu kebatinan di sekitar kawasan gunung. Beberapa pesanggerahan atau tempat bertapa yang dipercayai berada di sekitar Gunung Galunggung adalah Pesanggerahan Ki Manguntapa, Pesanggerahan Ki Buyut Rusmi, dan Pesanggerahan Ki Cidahu. Mitos yang keempat adalah orang bunian. Orang bunian adalah makhluk halus yang dipercaya mendiami Gunung Galunggung. Konon mereka adalah makhluk yang memiliki kekuatan supernatural dan seringkali memberikan pertolongan atau memberikan petunjuk kepada manusia. Orang bunian biasanya tidak terlihat oleh manusia biasa, namun terkadang mereka menampakkan diri dalam bentuk seekor burung atau binatang. Mitos Gunung Galunggung yang kelima adalah sebagai tempat para dewa turun ke bumi. Mitos ini berkaitan dengan keberadaan sebuah tempat suci di kawasan Gunung Galunggung yang dikenal sebagai Suro Sowan. Menurut legenda, Suro Sowan adalah tempat para dewa turun ke bumi dan memberikan berkat kepada manusia. Suro Sowan dipercayai sebagai tempat yang suci dan keramat, sehingga banyak orang yang datang ke tempat ini untuk berdoa dan meminta berkat. Mitos Galunggung yang keenam adalah tempat pesugihan. Selain mitos-mitos yang berkaitan dengan makhluk halus dan sejarah Gunung Galunggung, ada pula mitos yang berkaitan dengan pesugihan atau ritual untuk memperoleh kekayaan secara singkat dengan cara yang dianggap mistis. Konon di Gunung Galunggung terdapat tempat yang keramat yang diyakini memiliki energi magis yang kuat, sehingga banyak orang yang melakukan ritual pesugihan di tempat tersebut. Namun, mitos pesugihan ini tidak direkomendasikan oleh para ahli dan dipandang sebagai praktek yang tidak etis serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Mitos yang ketujuh adalah adanya makhluk gaib di jalur Pantura. Selain mitos yang berkaitan langsung dengan Gunung Galunggung, ada juga mitos yang berkaitan dengan jalur Pantura atau jalan pantai utara yang melewati wilayah Gunung Galunggung. Konon jalur ini seringkali diganggu oleh makhluk halus yang mengganggu pengemudi yang melintas. Beberapa mitos mengatakan bahwa di sekitar jalur Pantura terdapat pocong atau kuntilanak yang muncul di malam hari secara tiba-tiba, sehingga membuat orang yang melintas merasa terkejut dan kaget. Tentunya, dengan keadaan seperti inilah pengemudi merasa terganggu. Mitos Galunggung yang kedelapan adalah mitos yang berkaitan dengan Gunung Galunggung adalah kebangkitan gunung setelah letusan besar pada tahun 1982. Konon setelah letusan besar tersebut, Gunung Galunggung tidak lagi menjadi gunung yang aktif
dan aman untuk didaki. Namun beberapa waktu lalu muncul kabar bahwa Gunung Galunggung akan bangkit kembali dan menyemburkan lava seperti saat letusan dahulu. Mitos ini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat setempat meskipun belum memiliki dasar ilmiah yang kuat. Mitos Gunung Galunggung yang ke-9. Roro Jonggrang adalah tokoh legendaris dalam mitologi Jawa yang juga terkait dengan Gunung Galunggung. Menurut mitos, Roro Jonggrang adalah putri dari Raja Baka yang sangat cantik. Pada suatu ketika, Prabu Bandung Bondowoso jatuh cinta pada Roro Jonggrang dan meminta Raja Baka untuk memberikannya sebagai istri. Namun, Roro Jonggrang menolak lamaran tersebut karena merasa Prabu Bandung Bondowoso telah membunuh ayahnya. Prabu Bandung Bondowoso kemudian membalas dengan mengutus pasukan untuk menyerang kerajaan Raja Baka. Roro Jonggrang pun mencari cara agar Prabu Bandung Bondowoso tidak berhasil menaklukkan kerajaannya. Dia meminta seluruh rakyat kerajaannya untuk membuat suara gaduh dan meracik nasi dengan cara yang sangat cepat sehingga terbentuklah gunung yang dinamai Gunung Galunggung. Prabu Bandung Bondowoso terkejut dan kemudian membatalkan serangannya. Sahabat Serintil, mitos-mitos yang berkembang di sekitar Gunung Galunggung memberikan nuansa mistis dan magis pada keberadaan gunung berapi tersebut. Meskipun tidak semua mitos tersebut dapat dipercaya atau dijelaskan secara rasional, namun mitos-mitos tersebut menjadi bagian dan warisan budaya yang harus kita lestarikan dan dijaga. Mitos-mitos tersebut dipercaya oleh sebagian masyarakat sekitar Gunung Galunggung dan menjadi bagian dari tradisi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian mitos dan misteri Gunung Galunggung. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.